Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kurnia Rahmawati. Selamat pagi. Semoga kita sehat selalu. Saya dari jurusan KPI semester 5 kelas D. Kelas D, ingat kelas D. Jadi saya akan mengulas materi tentang citra dai di mata masyarakat itu materi kelompok 5 dan saya kebetulan kelompok 5. Jadi menurut saya citra dai di mata masyarakat, orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan yang baik secara individu, kelompok atau berbagai organisasi atau lembaga mubalik, atau istilah lain orang yang menyampaikan ajaran Islam dengan kesan kuat yang melekat pada banyak orang. Jadi di dalam citra dai di mata masyarakat itu tuh ada salah satu sistem komunikasi interpersonal. Jadi interpersonal itu terhadap diri sendiri, tentang persepsi. Dalam ilmu psikologi komunikasi, bagaimana persepsi orang terhadap kita atau bagaimana persepsi kita terhadap orang lain dinamakan sebagai sistem komunikasi interpersonal. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan berperasaan. Contohnya, kayak kita tuh seorang pengusaha yang sukses dan terpelajar, semula ia mempersepsikan seorang dai dengan persepsi buruk, bodoh, ketinggalan zaman, kampungan, dan mata duitan. Tetapi setelah pernah bertemu di sebuah forum seminar dan menginap bersama dalam satu kamar hotel, di mana terjadi peristiwa mental, pengiriman dan penerimaan lambang-lambang dan berkomunikasi selama 2 hari, persepsi tentang Ustadz berubah dan persepsi Pak Ustadz terhadap orang lain sekuler juga berubah. Jadi dia tuh sekali berubah tuh sekuler bahasanya. Orang yang semula dipersepsi sebagai sombong setelah komunikasi boleh jadi berubah persepsi menjadi rendah hati atau tidak terlalu sombong. Itulah, terkadang kita tuh dibilang sombong padahal dia belum berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kadang kita menyangka orang lain itu kok sombong, itu kok pelit, itu kok jahat. Ya Allah, siapa mau teman dia pelit? Ya jangan mau lah, dia tuh jahat, judes. Ternyata persepsi kita terhadap dia salah. Ternyata dia 360 derajat berubah. Maksudnya bukan yang kita maksud gitu, bukan yang kita pikir. Ternyata dia tuh orang yang baik, lemah lembut, nggak pelit, royal, beri kudu gitu kita. Terus dia nggak judes, dia baik hati, mudah senyum. Senyum itu ibadah, jangan lupa senyum. Pagi-pagi itu bagusnya senyum. Senyum dulu dong, senyum salah satu ibadah. Tapi kebanyakan senyum itu orang gila. Senyum sendiri maksudnya. Kalau Anda senyum sama orang lain gak apa-apa. Kalau senyum sendiri sama HP itu gila namanya, kecanduan HP. Jadi perbedaan persepsi terhadap benda dengan persepsi terhadap manusia interpersonal itu ada sebab-sebabnya. Salah satunya, benda relatif tidak berubah, sedangkan manusia selalu berubah. Jadi misalnya Ira mau minjam uang kepada Alek. Ternyata Ira itu baik pertama meminjam sama Alek. Setelah Ira dipinjamin, Alek mau butuh uang itu dan Ira tuh marah-marah. Ngapa sih Lek, lo tuh ngambil-ngambil? Gue tuh bakal bayar, tapi nggak sekarang, gue belum punya duit. Terkadang yang punya utang lebih galak daripada yang mau minjamkan. Itu udah reality. Ya gue tuh bakal balikin, nggak mungkin enggak. Perubahan ini yang menyulitkan
dalam persepsi orang. Jadi perubahan ini menyulitkan persepsi orang. Jadi kita nggak bisa nggak bisa mengabang-abang itu kenapa, apa gimana gitu. Jadi yang kedua, faktor-faktor yang mengaruhi persepsi terhadap orang. Berarti kita punya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap orang. Manusia itu makhluk yang berpikir dan merasa. Maka dalam mempersepsi orang lain, pikiran dan perasaan bekerja, yaitu menangkap stimuli dan mengolah menjadi informasi. Jadi informasi itu bahasanya persepsi. Jadi persepsi kita itu adalah informasi menurut kita. Ketika mempersepsikan orang lain, sekurang-kurangnya ada dua hal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Yang pertama, faktor situasional yang mempengaruhi persepsi antara lain A. Cara menyebut sifat orang. Yang kedua, jarak. Yang ketiga, gerak orang. Yang keempat, petunjuk wajah. Yang kelima, bagaimana cara mengucap lambang-lambang verbal. Yang keenam, penampilan. Selanjutnya, faktor personal yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain. Adapun faktor personal yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain adalah pengalaman dan konsep diri. Jadi pengalaman hidup dan konsep diri hidup kita itu adalah faktor personal yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain. Pengalaman itu kayak kita punya pengalaman abis jalan-jalan, abis liburan, terus dalam persepsi itu anak itu tuh ngapain ya jalan-jalan, apa punya duit ya, kok dia nggak habis ya duitnya, jangan-jangan duitnya ngambil dari orang tua lagi nyawangnya. Itu persepsi. Jadi persepsi yang apa ya, yang kurang gitu. Jadi pengalaman seseorang dengan orang lain mempertajam persepsi interpersonal gitu. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan seorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri dapat bersifat fisik, psikologi, maupun sosial. Jadi kita mendapat nilai UAS A itu adalah apa coba? Itu konsep diri. Itulah namanya konsep diri sosial. Dosen itu baik kasih nilai A, wow, bukan jarang ya, terhadap kita lah, kita mageran apa enggak, dia menilainya tuh dengan cara yaitu rajin, gak pernah bolos, selalu bertanya dalam diskusi. Konsep diri sangat besar pengaruhnya dalam komunikasi. Jadi konsep diri kita sendiri itu sangat besar dalam berkomunikasi. Jadi menurut saya itu pemahaman materi yang saya dapat, yang saya jabarkan menurut saya. Terima kasih, dan apabila ada kata-kata salah terhadap siapapun itu mendengarkan video ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya hanyalah manusia biasa dan banyak salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan tahun 2021 kita masuk. Jangan kayak gini, capek, libur, rebahan, bangun, ketinggalan apa, semangat, jangan sampai putus. Semangat 45, hore.